Karena kan kita belajar mata kuliah semester yang pertama. Saya ucapkan selamat datang di kampus 3 nama saya. Semoga betah ya di sini. Kan kita udah kemarin bakti-unan, jadi sekarang kita fokus untuk belajar di kelas ini. Nah kebetulan di kelas ini mata kuliahnya teknologi untuk pertemuan pertama itu dengan saya. Nanti juga ada partner saya itu dengan saya aja. Oke,
agroforestry itu juga dia dengan tanaman hutan, tanaman yang berkayu gitu kan. Kemudian kalau untuk kita kaitkan sama budaya perkebunan kita, itu tumpang sari jagung atau tanaman hortikultura lainnya yang umumnya disingkat itu istilah tanaman kelapa sawit. Kenapa kelapa sawit? Karena kelapa sawit itu pada saat dia kecil itu TBM atau 0 sampai 2 tahun itu kan belum tajunya saling berdekatan atau saling bertemu, sehingga selama 2 tahun itu kita bisa menggunakan memanfaatkan lahannya untuk kita menanami tanaman yang umur usianya itu pendek, seperti tanaman horti, tanaman pangan gitu kan, bisa berapa kali rotasi. Oke, itu salah satu contohnya. Mungkin ada yang nanti setelah ini kita bisa diskusi juga contoh-contoh yang lainnya yang kalau bisa kita kaitkan dengan mata kuliah kita budidaya tanaman perkebunan di departemen kita. Oke. Kemudian ruang lingkup. Nah, kalau tadi kita berbahas teknologi, apa artinya ruang lingkupnya? Ruang lingkup itu kita terbagi jadi 4 aja: individu, populasi, komunitas, dan juga ekosistem. Individu itu apa? Ya, kalian di sini saling antara si A sama si B, itu kan ada individu tuh. Nah, tidak ada keterkaitan entah yang si A membantu si B, itu kan berarti dia saling ada keterikatan ya. Kemudian populasi itu mungkin dari kelas A bisa membantu untuk kelas B atau berdiskusi dengan kelas B. Nah, itu populasi gitu. Karena populasi itu adalah kumpulan kalian yang di sini itu adalah populasi. Kemudian kalau komunitas contoh nih angkatan 24 sama angkatan 25. Nah, itu udah makin besar ya. Nah, kalau ekosistem itu mungkin kita bisa bawa dari ekosistem kita di Damastraya dengan mahasiswa yang ada di Padang seperti itu. Kalau kita kaitkan contohnya ya, kalau lingkupnya biar lebih simpel dan bisa sederhana kita melakukannya itu. Kalau dari individu contoh nih, bagaimana tanaman sawit beradaptasi dengan kekeringan. Nah, seperti itu. Kita kan ada di perkebunan, kita mencoba kan, karena sawit nih yang dari awal dia di nursery-nya itu kecukupan sama nutrisi dan juga airnya. Nah, dia bisa beradaptasi dengan lahan kekeringan, contohnya di Damastraya gitu kan. Nah, gimana dia bisa beradaptasi? Itu berarti dari lingkungannya, individunya itu. Nah, selanjutnya itu adalah populasi. Contohnya apa? Jumlah tanaman jagung di lahan tumpang sari seperti tadi gitu kan. Apalagi di sela tanaman kelapa sawit. Nah, itu populasi.
ketiga, monokultur menurunkan harga tinggi. Ya, oke. Nanam monokultur nanti kan tanamannya cuma satu jenis gitu aja. Kita berharapnya itu seperti tadi ada pemanfaatan lahan, efisiensi lahan seperti itu, jadi bisa tidak hanya monokultur aja sehingga ada keragaman hidupnya juga nanti bisa lebih banyak, tidak menurun seperti itu. Lalu kerusakan habitat, ada deforestasi yang kaya pemukiman seperti di Kalimantan dan juga kemudian Raja Ampat ya. Kemudian ada konversi lahan untuk perkebunan dan infrastruktur dan juga fragmentasi habitat yang mengganggu ekosistem. Contohnya ya seperti di Raja Ampat itu ini kerusakan habitat, baik itu dari tanaman, baik itu dari hewan, semua di situ sehingga ekologinya juga rusak di sana. Nah yang terakhir itu adalah polusi. Polusi itu biasanya ada di kota-kota besar ya, karena kemudian kita ada masalah, tapi ada masalahnya juga ada kemungkinan udah terdapat juga ya polusinya ya, karena ada perusahaan sawit, ada juga batu bara lewat di sini, polusi udara dari emisi kendaraan dan industri-nya itu kebanyakan di sini adalah sawit. Kemudian kalau emisi kendaraan seperti kita lihat dari batu bara dan juga hal-hal lainnya ya, kendaraan lainnya yang membuat banyak polusi di sini. Polusi air dari limbah pabrik. Sebenarnya kita nggak usah ngomong dari limbah pabrik. Contohnya dari Sungai Batanghari ya di sini ya, cabang itu aja kita lihat airnya berkuning. Sehingga kalau udah kuning itu kan berarti udah tercemar. Dari dulu sebenarnya kan sekarang lagi kuning lagi. Kemudian polusi tanah akibat limbah dan pestisida. Itu kalau juga sama. Lalu pengaruh manusia terhadap ekosistem, yaitu karena semakin banyaknya manusia di dunia ini sehingga bisa mempengaruhi iklim. Dari mana? Dari suhu global, dari kenaikan permukaan laut dan juga pola hujan. Karena kan semakin banyak pohon yang tumbang, manusia semakin banyak pohon ditumbang, buat rumah segala macam sehingga bisa merusak iklim kita juga. Nah kemudian dari konservasi yaitu menjaga keseimbangan ekosistem dan juga restorasi habitat dan juga introduksi spesiesnya. Dimana di sini kita konservasi itu berarti kita harus menjaga ya, melindungi seperti itu. Dari ekologi ini itu pengaruhnya kan manusia itu kalau ekosistem juga di sini itu berharapnya dari manusia ini kita bisa menjaga untuk keseimbangan ekosistemnya. Nah, oke, kayaknya simple sekali ya, karena kita udah sedikit materi yang udah saya sampaikan. Saya harap adik-adik di sini sebelum kita kuis ada yang ingin ditanyakan. Apa itu? Jadi bisa Ibu jelaskan bahwa peran manusia dalam ekologi. Di slide ini itu saya lihat semuanya dalam bentuk kalimat negatif. Apa manusia tidak ada peran positif bagi ekologi? Sebenarnya kalau kita lihat dari peran manusia itu bukan kita menjaga saya juga manusia seperti itu kan. Kalau dari peran positifnya sebenarnya ada, asalkan kita emang mau berubah untuk menjaga ekologi. Contohnya apa? Kalau sebenarnya kita dari perkebunan nih, jangan hanya kita ke sawit aja seperti itu kan. Saya berharap dari banyak tanaman perkebunan lainnya yang bisa kita tanam sehingga bisa menjaga kelestarian itu seperti tanaman kayu-kayuan atau mungkin juga di sini kita nanam mangga atau apa, hal kecil aja sebenarnya seperti itu. Tapi tadi konteksnya itu kan kita gede ya, karena sekarang permasalahan yang paling banyak itu kan adalah yaitu penambangan liar, pengubahan dari lahan hutan kemudian jadi lahan produksi yang katanya produksi pangan seperti itu kan. Nah kasus yang besar itu saya harap dari kasus yang ini dari hal kecil juga kita berubah, di mana adik-adik di sini kita kan nanti ada mata kuliah dasar-dasar agronomi juga PTP, kita belajar dalam perkebunan atau juga dalam horti. Jadi adik-adik nanti di situ dari bisa itu berubah mindset kita sebagai manusia. Kita bisa nanam tanaman-tanaman itu hal-hal simpel seperti nanam mangga, pete, jengkol, kayak gitu kan. Itu juga punya nilai ekonomis loh. Kalau sekarang kan tanaman jengkol kan udah mahal ya, mahal-mahalnya harganya sehingga bisa nanti bisa aja 2 tahun 3 tahun nanti bisa udah jadi kan, bisa berbuah, bisa dijual mungkin seperti itu. Gimana?
komunikasinya lebih santainya di situ, sehingga